Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Namun di video kali ini, teman-teman ya, admin di sini akan bagikan informasi yang bisa dikatakan kurang baik, ya, kurang baik. Apa dan seperti apa informasi lengkapnya? Silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info inti. Tenaga honorer diangkat jadi P3K paruh waktu dan penuh waktu. Ini terkait tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi paruh waktu ataupun penuh waktu. Begini proses yang harus dilalui. Nah, ini teman-teman harus tahu supaya nanti teman-teman tidak kaget atau seperti apa tentang masuknya teman-teman itu ke P3K paruh waktu ini atau ke full time. Nah, ini informasinya Kamis 22 Februari rekan-rekan ya. Pemerintah sedang berjuang menyelesaikan penataan tenaga honorer agar rampung sesuai dengan amandat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Di mana dalam Undang-Undang ASN tersebut, penataan tenaga honorer harus rampung maksimal 31 Desember 2024 atau di penghujung akhir tahun ini. Namun, hingga hari ini mekanisme penataan tenaga honorer masih belum pasti karena PP turunan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 masih belum terbit. Nah, ini memang belum terbit teman-teman ya. Masih dalam proses. PP tersebut diharapkan akan rampung maksimal bulan April tahun 2024. Meski demikian, wacana pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu sudah mulai terdengar di masyarakat. Ini tak lain karena adanya informasi yang disampaikan dalam rapat yang dilakukan antara DPR, teman-teman ya, DPR dan juga Mempan dan BKN. Hal ini dilakukan pemerintah agar tidak ada tenaga honorer yang diberhentikan maupun pendapatannya berkurang. Jadi itu salah satu tujuan kenapa ada tenaga honorer paruh waktu ini teman-teman ya, agar tidak ada yang diberhentikan karena pastinya itu akan mengakibatkan gelombang protes yang luar biasa teman-teman ya. Pada akhirnya yaitu honorer menjadi P3K penuh waktu, kemudian prosesnya melalui pendekatan P3K paruh waktu dan segala macam. Intinya tidak ada lagi tenaga honorer yang diberhentikan, yang di-PHK-kan, yang diturunkan pendapatannya selama tidak mengganggu anggaran. Ada penambahan atau pembukaan anggaran baik pusat maupun daerah. Ini disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang dikutip Ayo Bandung di laman dpr.go.id pada hari Kamis. Adapun mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu adalah dengan mengikuti seleksi CASN 2024 terlebih dahulu. Nantinya masing-masing penilaiannya, nah ini teman-teman ya, nantinya masing-masing penilaiannya akan dilakukan melalui pemeringkatan terbaik. Yang dipilih itu peringkat terbaik teman-teman ya, secara berurutan. Kemudian akan ditetapkan menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing. Untuk instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan, nah ini bagi instansi rekan-rekan yang belum memiliki kemampuan keuangan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi penuh waktu, bisa diangkat menjadi paruh waktu terlebih dahulu. Dan, namun jangan berkecil hati, dan diangkat secara bertahap menjadi penuh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan instansinya. Adapun kriteria tenaga honorer diangkat menjadi P3K penuh waktu adalah, nah ini, usia minimum untuk non-ASN adalah 15 tahun dan maksimal 46 tahun. Kedua, tenaga honorer harus memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun teman-teman ya. Nah di sini diinformasikan minimal 1 tahun. Namun syarat ini tidak berlaku bagi tenaga honorer dokter yang telah menyelesaikan masa bakti. Terus bagi tenaga honorer dokter yang telah menyelesaikan masa tugasnya, usia maksimum adalah 46 tahun. Jadi itu poin ketiga, dan kita bisa lihat lagi di poin selanjutnya. Keempat,
Tenaga ahli yang diperlukan oleh negara harus berusia maksimum 46 tahun dan telah mengabdi minimal 1 tahun. Jadi masa kerja minimal 1 tahun, teman-teman ya. Nah, ini ada kabar baiknya juga sebenarnya. Pengangkatan akan melalui proses administrasi dan memiliki masa kerja lebih lama dengan batas usia maksimum 46 tahun. Selanjutnya, sedangkan kriteria untuk tenaga honorer diangkat menjadi P3K per waktu adalah, nah ini yang per waktu. Nah, ini yang admin maksud kurang baiknya, teman-teman ya, informasi yang kurang baik. Karena ada yang akan dimasukkan ke dalam P3K per waktu. Oke, yang pertama adalah belum mencapai batas usia pensiun. Yang pastinya ya, belum mencapai batas usia pensiun. Terus tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan PNS di instansi tempatnya bekerja. Nah, ini. Yang ketiga, memenuhi syarat pendidikan minimal yang ditetapkan. Yang keempat, memiliki catatan disiplin atau kinerja yang baik. Sedangkan yang kelima adalah lulus dalam seleksi yang telah ditetapkan. Jadi ini adalah yang pengkategorian tenaga honorer per waktu. Jadi kabar yang kurang baiknya di sini, di mana jika instansi rekan-rekan keuangannya tidak mencukupi untuk mengangkat penuh waktu, maka siap-siap teman-teman akan menjadi paruh waktu. Seperti itu ya. Namun itu tidak berlaku bagi instansi yang memiliki keuangan yang cukup untuk menggaji honorer yang diangkat menjadi penuh waktu. Seperti itu teman-teman ya. Namun di sini teman-teman kembali harus ingat, untuk jabatan tertentu di sini ada 46 tahun maksimalnya ya. Maksimum usianya 46 tahun dan pengabdiannya minimal 1 tahun. Sedangkan di sini di poin kelima, pengangkatan akan melalui proses administrasi dan memiliki masa kerja lebih lama dengan batas usia maksimum 46 tahun. Oke teman-teman ya, jadi ini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.